namaku Alma Suraya Zahrani. Halo, namaku Rima Indri Utami. Halo, nama aku Rahma Amalia Putri. Halo, nama aku Rahma Stianingrum. Halo, nama aku Skolastika Davina Sulistiawati. Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg adalah salah satu bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting yang ada di Yogyakarta. Pendirian benteng ini tidak bisa dilepaskan dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1760, Belanda meminta Sultan Hamengkubuwono I untuk membangun sebuah benteng. Awalnya, benteng ini diberi nama Rastenburg, yang berarti tempat peristirahatan. Namun kemudian berganti nama menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Kini, benteng Vredenburg difungsikan sebagai museum sejarah. Di dalamnya terdapat 4 diorama utama yang menggambarkan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Diorama pertama menampilkan peristiwa dari masa penjajahan hingga awal kemerdekaan. Diorama 2 melanjutkan cerita dari masa kemerdekaan hingga agresi militer Belanda. Diorama 3 berfokus pada peristiwa serangan umum 1 Maret dan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Kemudian diorama 4 menggambarkan masa setelah tahun 1950 hingga periode Orde Baru. Kini museum ini menjadi tempat yang tepat untuk belajar dan mengenang perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jadi, alasan penting museum untuk menumbuhkan Pancasila dalam peradaban, yaitu museum memiliki peran strategis dalam membangun dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam peradaban Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa museum sangat penting dalam konteks ini. Yang pertama, museum sebagai wahana pendidikan nilai Pancasila. Museum bukan sekedar tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Melalui koleksi dan narasi sejarah yang ditampilkan, museum memberikan pemahaman konkret tentang perjuangan, semangat persatuan, toleransi, dan kebinekaan yang menjadi inti pada nilai Pancasila. Alasan yang kedua, museum sebagai jembatan peradaban dan perekat bangsa. Museum berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa. Melalui pelestarian seni, budaya, dan sejarah, museum memperkuat identitas bangsa dan menjadi perekat dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang ditampilkan di museum dapat membantu menjaga harmoni sosial dan memperkokoh persatuan bangsa di tengah dinamika global. Untuk alasan yang ketiga, museum menyediakan ruang refleksi dan inspirasi. Museum menyajikan kisah masa lalu sebagai pelajaran untuk masa depan. Melalui berbagai artefak dan narasi sejarah, pengunjung dapat merefleksikan nilai-nilai Pancasila seperti kepahlawanan, pengorbanan, serta pentingnya persatuan dan keadilan sosial. Hal ini sangat relevan dengan sila-sila dalam Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bangsa dan bernegara. Jadi ada 3 konsep tentang konteks Pancasila. Yang pertama adalah konsep verbal, yang kedua itu konsep konotatif, dan yang ketiga itu konsep denotatif. Nah, yang pertama itu ada konsep verbal. Apa itu sih konsep verbal itu? Konsep verbal itu adalah makna literal atau eksplisit dari Pancasila sebagai dasar negara dan nilai-nilai tertulis secara resmi. Nah, contohnya seperti di museum ini itu ada diwujudkan melalui penjelasan tertulis. Yang kedua itu ada konsep denotatif Pancasila di dalam museum. Nah, apa itu konsep denotatif? Konsep denotatif itu adalah makna yang objektif dan konkret, yaitu nilai-nilai Pancasila yang dapat diamati langsung melalui
koleksi dan aktivitas di museum. Contohnya itu ada diorama musyawarah yang seperti pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kemudian. Yang ketiga ada konsep konotatif, yaitu makna yang tersirat atau simbolik yang terkandung dalam koleksi dan kegiatan di museum. Contohnya itu ada kegiatan edukasi dan diskusi di museum yang mendorong pengunjung untuk mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan nyata dan sikap berbangsa yang harmonis. Target ya, bagaimana museum ini bisa membentuk masyarakat yang mampu dan peduli dengan budaya dengan adanya museum ini? Buat mungkin aku bakal mention yang budaya. Jadi kan nggak setiap orang suka, nggak semua orang suka sama museum ya. Kalaupun suka sama museum itu biasanya tertentu, kayak ibaratnya yang di sini, yang sekarang ini kan museum Frederick ini kan membahas tentang sejarah Jogja, tentang selama kemerdekaan gitu. Sedangkan yang Sono Budoyo itu kan mungkin lebih ke seninya. Nah jadi kan tiap orang ada mungkin genrenya masing-masing atas apa yang mereka sukai. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin buat orang-orang itu lebih sarannya mereka cari dulu ke apa yang mereka sukai. Jadi kalau emang mereka suka seni, bisa ke Museum Sono Budoyo yang dimana mereka jatuhnya kan nggak kayak terpaksa buat masuk ke sana. Otomatis apa yang dilakui, kalau itu emang sesuatu yang kita suka, otomatis hasilnya akan berbeda kalau mereka terpaksa melakukan hal itu. Jadi kayak kalau mungkin yang pertama itu bisa menumbuhkan kesadaran diri dulu, terus cari apa yang kalian suka. Jadi otomatis nanti hasilnya akan berbeda, hasilnya akan lebih maksimal buat lebih mengenal kebudayaan sendiri. Lagi pula juga khususnya di kota Jogja itu kan, kota Jogja salah satu daya tariknya adalah budayanya masih ada dari dulu sampai sekarang, yang bahkan masih punya keistimewaan di pemerintahannya, di keraton. Jadi budaya itu salah satu hal yang sangat penting gitu, bisa jadi nanti daya tarik ke depannya. Jadi kalau emang nggak terlalu suka dengan sesuatu yang seperti ini, dengan sesuatu yang museum, mungkin yang pertama tadi, jadi kayak kenali dulu apa yang kalian suka, baru nanti menyelam lebih dalam dari sisi ini. Apa yang Bapak pelajari tentang nilai-nilai Pancasila setelah mengunjungi museum ini? Oke, Pancasila layak dan harus dipertahankan jadi dasar negara. Karena ketika kita lihat museum ini dari awal sebelum merdeka, pasca merdeka, kita semua disatukan dengan Pancasila. Kemudian, apakah kunjungan ke museum ini membuat Bapak lebih menghargai perbedaan budaya dan pentingnya persatuan? Oke, tentu. Karena memang kita ini bangsa besar yang dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, baik adat istiadat ataupun bahasa segala macam. Jadi ya kita harus benar-benar terus menjaga itu. Dan satu-satunya alat atau tool yang bisa menjaga itu Pancasila menurut saya. Kemudian, setelah berkunjung ke museum ini, apakah Bapak merasa lebih cinta kepada Indonesia? Tentu, saya nasionalis sejati. Yang kedua, menurut Bapak, bagaimana museum ini membantu memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme, termasuk lewat peran Bapak? Kami juga mengarah jaga dari rombongan anak-anak pula, itu kami arahkan. Tapi dari sini kan dari sini cuma sedikit, arah dari Brahma 1 dari Pangeran Diponegoro sampai Brahma 4 itu Orde Baru dari sini. Dan bisa Terus yang ketiga, apakah Bapak pernah menghadapi konflik kecil antara pengunjung? sini pernah Terus cara menyelesaikannya gimana? dari pendekatan, ya dari apa keluarnya apa itu nanti bisa kita sesuaikan secara teknis dan kenal modal.
Pencerminan hierarkis piramidal Pancasila di Museum Vanderburg, Yogyakarta. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diskusi antar tokoh religius dari latar belakang agama yang berbeda merupakan penanaman rasa hormat dan toleransi antar sesama. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan pada nilai-nilai perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia yang tercermin dalam kisah para pahlawan. Sila 3. Persatuan Indonesia. Persatuan melibatkan siswa dari berbagai daerah dan latar belakang untuk belajar bersama dan merasa memiliki sejarah bersama. Sila 4. Kerakyatan. Adanya sesi dialog terbuka antara pelajar dan pemandu museum yang mencerminkan praktik musyawarah dan partisipasi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang mendapatkan akses edukasi sejarah tanpa diskriminasi, termasuk siswa dari sekolah terpencil atau komunitas rentan. Praktik hierarkis piramidal di Benteng Vanderburg, yaitu setiap minggu Benteng Vanderburg mengadakan program edukasi sejarah bertajuk Jelajah Diorama untuk pelajar dan komunitas. Dalam kegiatan ini, siswa dari berbagai sekolah diajak menyusuri diorama perjuangan bangsa, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Seluruh kegiatan dipandu oleh edukator museum dan ditutup dengan refleksi nilai-nilai perjuangan, yang mana ini mencerminkan struktur edukatif yang hierarkis.